Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emi Karmila dengan NIM 2019112028 dari kelas 5B Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Video ini merupakan salah satu tugas mata kuliah semantik yang diampu oleh yang terhormat Ibu Mardiana Sari, Magister Pendidikan. Baiklah teman-teman, di sini saya akan memaparkan materi saya, yaitu hubungan semantik dengan bidang ilmu lain. Secara umum, semantik mengklasifikasikan makna, hubungan makna, perubahan makna, analisis makna, dan juga makna pemakaian bahasa. Sedangkan menurut Leher tahun 1974 halaman 1 mengungkapkan bahwa semantik merupakan bidang kajian yang sangat luas, yang sangat luas karena turut menyinggung aspek-aspek struktur dan fungsi bahasa, sehingga dapat dihubungkan dengan psikologi, antropologi, dan juga filsafat. Selanjutnya, hubungan semantik dengan bidang ilmu lainnya yaitu dapat dibagi menjadi 6 hubungan. Yang pertama, hubungan semantik dengan pragmatik, hubungan semantik dengan filsafat, hubungan semantik dengan sastra, hubungan semantik dengan linguistik, hubungan semantik dengan religi, dan hubungan semantik dengan antropologi. Selanjutnya, hubungan semantik dengan pragmatik. Nah, hubungan semantik dengan pragmatik ini menurut Levinson tahun 1983 menjelaskan dua definisi pragmatik, yaitu definisi yang pertama menunjukkan bahwa untuk memahami makna bahasa seorang penutur, maka pendengar perlu mengetahui makna kata yang dan hubungan gramatikal antara kata tersebut, dan juga dihubungkan apa yang dikatakan dengan apa yang diandaikan atau apa yang telah terjadi sebelumnya. Sedangkan menurut pengertian yang kedua ini lebih menekankan pada pentingnya kesesuaian antara kalimat-kalimat yang diujarkan oleh pengguna bahasa dengan konteks tuturannya. Nah, dengan demikian dapat dikatakan bahwa kajian pragmatik adalah makna yang dihubungkan dengan konteks sebuah tuturan. Leach mengartikan pragmatik sebagai studi tentang makna dalam hubungannya dengan situasi-situasi ujar atau speak situation. Nah, pragmatik ini merupakan cabang ilmu bahasa yang mengungkapkan hakikat bahasa yang didasari dengan pemahaman terhadap penggunaan bahasa dalam komunikasi. Nah, sedangkan pragmatik ini adalah kajian linguistik yang mempunyai kaitan dengan semantik. Adapun keterkaitan tersebut disebut dengan semantisme, yaitu melihat pragmatik sebagai bagian dari semantis. Nah, sedangkan pragmatisme yaitu melihat semantik sebagai bagian dari pragmatik, serta komplementarisme atau melihat semantik dan pragmatik sebagai dua bidang yang saling melengkapi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pragmatik dan semantik adalah dua kajian linguistik yang mengkaji makna bahasa. Selanjutnya, yang kedua yaitu hubungan semantik dengan filsafat. Nah, filsafat merupakan ilmu yang berkenaan dengan hakikat pengetahuan, kearifan, dan juga kebenaran. Adapun hubungan antara filsafat dan semantik terlihat dalam aktivitas berfilsafat yang memerlukan bahasa sebagai media proses berpikir dan menyampaikan hasil berpikir tersebut. Menurut Polliner dan Search dalam buku Aminuddin tahun 2003 halaman 19 menegaskan bahwa kita tidak dapat memikirkan sesuatu di luar yang interbahasa. Pertemuan antara semantik dan filsafat ini kemudian melahirkan sebuah filsafat bahasa. Nah, di dalam kajian filsafat bahasa, kita ditemukan bahwa bahasa yang kita gunakan sehari-hari setidaknya mengandung 5 kelemahan, yaitu ketaburan arti, pemaknagandaan, ketidakterangan atau ketidakjelasan, ketergantungan pada konteks, dan yang terakhir yaitu menyesatkan.
Filsafat adalah pengetahuan menelaah sesuatu yang istimewa. Nah, filsafat menjadi istimewa karena tidak dapat diuraikan dengan ilmu pengetahuan biasa. Adapun untuk menguraikan sebuah filsafat, maka diperlukan ilmu pengetahuan tentang hukum dan kaidah berpikir yang logika, ontologi, epistemologi, dan metafisika yang merupakan bagian dari filsafat sangat berhubungan dengan logika. Sementara itu, logika memerlukan cara berpikir yang tepat untuk mencapai ketepatan makna. Filsafat yang tidak mempunyai makna menjadi tidak berarti. Adapun sebagai contoh filsafat yaitu biar saya yang menertawakan diri saya sebelum orang lain menertawakan saya. Nah, artinya bahwa sebuah filsafat membawa semantik sebagai kesadaran diri sendiri atau muhasabah diri yang perlu dipahami pendengar ataupun penutur agar bermakna apabila diujarkan. Selanjutnya, hubungan semantik dengan sastra. Nah, sastra merupakan karya fiksi yang menggunakan bahasa sebagai media penyampaian pesan. Karena penggunaan bahasa ini, sastra bersinggungan dengan semantik. Adapun bahasa sastra merupakan salah satu bentuk idiosentratik, yaitu kata-kata yang kita gunakan adalah hasil kreasi ekspresi penulisnya. Penggunaan bahasa yang tidak lazim dalam bahasa sehari-hari ataupun bahasa ilmiah banyak kita jumpai di dalam karya sastra. Nah, bahasa metaposis dan alegoris menjadi bagian yang membuat sebuah karya sastra menarik dibaca dan dimaknai. Adapun peran semantik sangat penting dalam kajian sastra, terutama dalam telaah makna dan gaya bahasa atau style dan latar proses kehadirannya. Hal ini sejalan dengan pandangan Saussure yang mengintroduksikan istilah signifian, yakni gambaran bunyi abstrak dalam kesadaran, dan signifi yakni gambaran luar dalam abstrak kesadaran yang diacu oleh signifying. Bahasa sastra memiliki dua lapisan, yakni yang pertama lapisan bunyi atau bentuk dan yang kedua lapisan makna. Nah, dalam tataran lapisan makna ini ada beberapa strata makna, yaitu makna literal, dunia rekaan pengarang, dunia dari sudut pandang tertentu, dan yang terakhir yaitu pesan metafisis. Untuk dapat memahami sastra dengan baik, seorang memerlukan ilmu semantik sebagai bekal awal sebelum mengetahui ilmu-ilmu lain seperti semiotika, stilistika, dan juga hermeneutika. Linguistik adalah ilmu yang mengkaji tentang bahasa. Tataran fonologi dapat dibagi menjadi dua, yaitu fonetik dan fonemik. Nah, studi fonetik ini adalah fon, yaitu atau bunyi bahasa. Fon ini tidak bermakna dan tidak dapat membedakan makna kata. Sedangkan di dalam tataran fonemik disebut dengan fonem, yaitu satuan bunyi terkecil yang dapat membedakan makna kata. Meskipun fonem dapat membedakan makna kata, tetapi sesungguhnya fonem itu sendiri tidak memiliki makna. Studi morfologi ini berkenaan mengenai proses pembentukan, baik itu menggunakan afiks dengan pengulangan ataupun dengan penggabungan. Dalam proses penyusunan makna baru yang disebut dengan makna gramatikal, makna yang berkenaan dengan sintaksis seperti aspek, kata, modalitas, taktikal. Adapun subtataran dalam studi sintaksis yaitu dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu fungsi sintaksis, kategori sintaksis, dan juga peran sintaksis. Nah, adapun di dalam fungsi sintaksis ini dibagi menjadi bagian yaitu SPOK dengan bentuk SPOK atau subjek, predikat, objek, dan juga keterangan. Selanjutnya di dalam tataran kebahasaan, wacana merupakan salah satu kebahasaan yang tertinggi atau satuan bahasa yang lengkap yang tersusun dari kalimat-kalimat.
di dalam ruang lingkup ilmu semantik meliputi semua tataran kecuali fonetik dan juga fonemik yang menyinggung juga masalah makna tetapi tidak memiliki makna. Selanjutnya, hubungan semantik dengan antropologi. Apa sih antropologi? Jadi, antropologi adalah ilmu yang mengkaji manusia, khususnya tentang asal-usul, aneka warna, bentuk fisik, adat istiadat, dan juga kepercayaannya. Pada masa lampau, memiliki hubungan dengan bidang semantik, dengan bidang ilmu semantik. Semantik dianggap berkepentingan dengan antropologi karena analisis makna pada sebuah bahasa memiliki pilihan kata yang dipakai penuturnya akan mendapatkan klasifikasi praktis tentang kehidupan budaya penuturnya. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu hubungan semantik dengan religi. Bidang semantik memahami jaringan konseptual yang terbentuk oleh kata-kata yang berhubungan erat karena memiliki kosakata pasti memiliki hubungan dengan kosakata lainnya. Dalam kitab suci umat manusia misalnya, di dalam Al-Quran sering digunakan kata yang hampir memiliki kesamaan tetapi memiliki titik tekanan tersendiri. Jadi, bidang semantik merupakan jaringan kata-kata kunci khas yang secara linguistik meniru dan juga menyerupai suatu sistem konsep kunci yang tiap-tiap tahap perkembangannya mengumpulkan sejumlah kata kunci tertentu di sekeliling dirinya yang membentuk suatu bidang semantik atau lebih. Sekian pemaparan materi saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.